Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Ketua BUMDes Saraksari Sarjasari. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang keadaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sarjasari yang diawali dengan kultur bagaimana keadaan di Desa Arjasari. Desa Arjasari mempunyai luas sekitar 768.848 hektar dengan batas desa sebelah utara Desa Wargaluyu, kemudian sebelah selatan Desa Baros, sebelah timur Desa Lebakwangi, dan sebelah barat Desa Pinggir Sari. Dengan jumlah penduduk sekitar 10.628 orang dengan jumlah laki-laki 5.259 dan perempuan 5.379. Desa Arjasari terletak di atas 700 sampai 1.000 di bawah permukaan laut. Desa Arjasari mempunyai produksi pertanian yang melimpah ruah dari mulai kopi, jagung, padi, ubi, dan lain-lain. Sedangkan dari sumber daya alam Desa Arjasari mempunyai mata air yang sangat melimpah, walaupun dalam keadaan kemarau. Kemudian secara historis, BUMDes Arjasari didirikan atas prakarsa pemerintahan desa dengan melibatkan masyarakat melalui Musdes, pembentukan BUMDes dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Adapun modal awal BUMDes diperoleh dari penyertaan modal pemerintahan desa. Berdasarkan Musdes, BUMDes ditetapkan pada tanggal 3 Mei tahun 2016 beserta kepengurusannya, dan pada tanggal 5 Januari 2018 terjadi perubahan kepengurusan yang diputuskan dengan keputusan kepala desa. Selanjutnya, kemudian jenis usaha. Nah, inilah jenis usaha yang sedang dan ingin dikembangkan. Yang ada dua. Yang pertama adalah unit usaha pengolahan kopi, di mana unit usaha pengolahan kopi ini adalah unit yang diharapkan mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat Desa Arjasari. Dan alhamdulillah Desa Saraksa dapat bantuan dari Kemendes berupa peralatan kopi dari pengupas kulit atau pulper, alat washing, pencucian, kemudian pengeringan sampai produksi akhir dan siap untuk dijual. Yang kedua adalah unit usaha pengolahan air minum. Unit usaha pengolahan air minum adalah unit usaha dalam pengolahan air minum yang bersumber dari mata air bagi warga Desa Arjasari dan sekitarnya, dan berdasarkan hasil laboratorium sangat layak untuk konsumsi air minum. Ini adalah yang paling utama adalah analisa pasar. Ada dua. Yang pertama adalah untuk kopi Arjasari. Pemasaran kopi Arjasari ini budaya minum kopi sudah menjadi tradisi. Kemudian bagi anak-anak, generasi dan milenial, hal tersebut dapat dilihat dari menjemurnya kafe atau kedai-kedai penjual minuman dan kopi. Jika dulunya orang-orang hanya dapat menikmati kopi berkualitas di Starbucks atau Coffee Bean, kini dengan mudahnya ditemui di kafe-kafe yang menawarkan kopi berkualitas dengan cara dan teknik seduhnya yang bermacam-macam. Kemudian target pasar adalah ada dua. Yang pertama adalah lokal atau pasar nasional, sasarannya adalah kafe, kemudian pemerintahan, lembaga dan instansi, serta perorangan. Kemudian ada juga mitra BUMDes, yaitu ada Laskar Kopi, Konsen Kopi, di mana mitra BUMDes ini membeli green bean ke BUMDes, kemudian diolah sendiri dan kemudian dipasarkan dengan sendirinya. Yang kedua adalah pasar ekspor. Ini adalah pasar internasional. Mengikuti acara Cupping Internasional GCI di Nederland dengan difasilitasi oleh PT Astra untuk mendapatkan sertifikat ekspor. Kemudian yang kedua adalah target pasar adalah pengolahan air minum yang mulai beroperasi sekitar bulan Agustus, baru 2 bulan. Produk yang dipasarkan yang pertama adalah isi ulang galon kapasitas 19 liter. Yang kedua adalah air minum dalam kemasan AMDK. Kemudian ada target pasar, kemana kita akan menjual.
sasaran untuk galon. Sasaran untuk galon adalah baru 1.000 galon per bulan dengan harga 4.000 per galon. Kita dipasarkan untuk kebutuhan masyarakat Desa Arjasari dan sekitarnya. Yang kedua adalah air minum dalam kemasan atau AMDK. Dari hasil uji laboratorium bahwa sumber mata air yang ada di Arjasari ini sangat layak untuk dikonsumsi sebagai air minum, maka untuk memenuhi kebutuhan pasar perlu diolah atau diproduksi dalam bentuk air minum kemasan. Titik market ini adalah yang paling penting adalah kemana kita akan menjual AMDK ini. Yang pertama adalah kita mempunyai pasar desa, warung, kemudian toko yang ada di wilayah Arjasari dan sekitarnya. Sebelum kita mencapai tujuan, kita mempunyai kendala. Apa yang menjadi kendala kita adalah belum mempunyai mesin alat produksi kemasan. Yang kedua, masih menjajaki kerjasama dengan pihak lain dan pengadaan mesin AMDK ini. Next. Kemudian ini yang paling penting adalah analisa keuangan yang berada di unit usaha pengolahan air minum. Yang pertama adalah harga penjualan. Kita lihat dari penjualan galon itu kita jual 5.000. Yang kita saat ini adalah yang target adalah 2.000 per bulan. Kemudian kita omset ada 10 juta. Kemudian AMDK 17.000. Harga 17.000. Kemudian kita omsetnya itu 1.000 per bulan. Kemudian jumlahnya dengan 17 juta. Harga pokok produksi dilihat kita 10.300, kemudian 1.000 per bulan. Kemudian total harga itu 10.300.000. Omset dalam satu profitnya kita harga gross profit sekitar 16.700.000. Kemudian biaya, nah juga ada pengeluaran biaya umum, pegawai kita 4.500.000, marketing 700.000, transport 1.500.000, biaya lain itu 2 juta. Kemudian kita lihat net profitnya itu sekitar 8 juta. Ini yang dibutuhkan adalah kebutuhan investasi. Kita lihat adalah modal kerja sekitar 10 juta. Kebutuhan peralatan kita membutuhkan 15 juta. Mesin itu sekitar 120 juta. Jadi total kalau kita ditambahkan ABC sekitar 145 juta. Dari mana kita sumber modal ini? Kita perlu modal dan investasi. Maka badan usaha milik desa kami membutuhkan modal dari dana desa itu 100 juta, investor 45 juta. Kemudian kalau kita jumlahkan adalah sekitar 145 juta. Kemudian moto kami, kita selalu punya moto adalah Bumdesa Raksa, bekerja sama untuk bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.